Halo semuanya, sesuai janji saya akan menyelesaikan tanya jawab kemarin di seminar saya yang belum terselesaikan. Oke, pertanyaan pertama dari Steven Wijaya Saputra. Skill apa saja sih yang penting banget untuk kita nantinya? Nah, skill yang penting banget untuk nantinya nggak ada yang tahu. Karena apa? Bisa kita lihat perkembangan zaman. Zaman dulu mana ada sih yang namanya kita fokus terhadap coding. Zaman sekarang belajar coding udah banyak. Digital marketing atau content creator. Zaman dulu belum banyak, zaman sekarang udah banyak. Nah makanya itu kita nggak ada yang tahu. Yang pasti yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak adalah kita bisa mulai mengeksplor sebanyak mungkin dan mencoba. Itu adalah satu-satunya jalan, dan jangan lupa beradaptasi, itu juga penting. Yang kedua, pertanyaan dari Steve, bagaimana cara memanajemen waktu? Yang namanya manajemen waktu itu simpel banget, itu yang dinamakan prioritas. Kenapa sih bisa prioritas? Pernah nggak dengar ada orang ngomong ke kamu, aduh nggak punya waktu, nanti dulu deh. Itu artinya orang tersebut tidak memprioritaskannya saja. Jadi kalau mulai sekarang ada teman-teman kamu ngomong, aduh nggak punya waktu, aduh nggak ada waktu, nah itu berarti belum masuk prioritas saja. Oke? Pertanyaannya dari Delcy Tiffany, Kak kalau boleh kasih tips kalau mau sukses di umur muda 17-25 tahun itu bagaimana? Nah, ini penting banget, pasti banyak banget anak di zaman sekarang yang pengen cepat sukses, pengen cepat kaya ya, atau pengen bisa dilihat oleh teman-teman sekitar kamu. Ya caranya kamu harus melakukan hal yang berbeda dari teman-teman yang ada di sekitaran kamu. Hal yang berbeda ini pasti ke arah positif, ke arah goals yang kamu inginkan. Di sini kan saya nggak tahu apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin menjadi terkenal, kamu ingin kaya, kamu ingin bisa dihargai oleh orang-orang sekitar kamu. Nah, aku nggak tahu nih goals kamu apa. Tapi yang paling penting adalah kamu harus melakukan hal yang berbeda. Cobalah dari mulai bisnis-bisnis online. Banyak kok sekarang ini orang yang membuka peluang opportunity dari dunia internet. Atau mulailah mengeksplor atau personal branding diri kamu sendiri mulai dari sekarang. Selanjutnya, Diki Raditya. Kak, bagaimana cara mengembangkan imajinasi untuk seperti membuat puisi dan lain-lain? Nah, untuk mengembangkan imajinasi kamu, kemarin saya sudah sempat bahas, untuk mengembangkan imajinasi setiap orang itu berbeda-beda dari personality kamu masing-masing. Kapan saat kamu bisa mengembangkan imajinasi kamu? Di saat momen apa? Tiap orang kan berbeda-beda, ada yang lebih saat mereka mendengarkan lagu, menonton film, karena apa? Mereka visual. Kalau seperti tadi mendengarkan lagu, itu saya orang audio. Ada orang yang bisa dengan membaca buku atau membaca novel, mengembangkan imajinasi dia gitu kan. Nah itu berarti orangnya lebih ingin membaca atau written ya, jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi mulailah mengetahui dari personality kamu ya. Christian Wijaya, pertanyaan adalah, Kak caranya buat supaya niat dalam belajar bagaimana? Christian, untuk kemarin saya sempat jawab pertanyaan kamu, dan ini saya pengen singkat sekali menjawab pertanyaan kamu adalah tujuan dari kamu belajar. Kemarin saya sempat kasih contohnya kan, kenapa saya harus belajar matematika, kenapa saya harus belajar bahasa asing. Banyak zaman sekarang atau orang-orang yang sudah terlambat, aduh seharusnya kemarin saya belajar bahasa Mandarin ya, seharusnya kemarin saya belajar bahasa Inggris ya, karena sekarang mereka butuh. Pada saat itu mereka tidak mau belajar karena mereka belum merasa butuh. Nah itulah yang terjadi. Pastikan niat kamu belajar itu dihadiri oleh alasan kamu ingin belajar. Kenapa ini dibutuhkan dan apa fungsinya. Oke Christian, pertanyaan selanjutnya dari Edigia kelas 8. Kak mau tanya, apakah mindset seorang anak bisa diubah oleh orang lain jika dimotivasi terus-menerus? Jawabannya adalah tergantung dari anak itu sendiri. Seperti yang saya bilang di seminar saya kemarin, mindset tidak bisa diubah oleh orang lain. Itu harus berasal dari diri sendiri. Mau kamu dimotivasi setiap hari, mau kamu dikasih tahu orang lain, kalau diri kamu tidak membuka, ya itu sama aja. Nah, saya kasih trik dan tips bagaimana bisa mulai membuka diri kamu sendiri. Adalah mulai bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Jujur kekurangan kamu, mulai menambahkan self-awareness kamu, mengetahui diri kamu sendiri. Disitulah baru bisa dimulai untuk mulai merubah mindset diri kita sendiri. Dan khususnya terhadap orang lain yang kamu ingin ubah mindsetnya. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya dari ini parents ya, di acara seminar saya. Anak saya Neta awal use coloring, lama-lama tidak terkejar, tapi dia gunakan tanda image tetap digunakannya. Nah, kemarin saya sempat mengajarkan bagaimana cara-cara membuat notes, making notes, cara membuat catatan agar belajar itu lebih efisien dan bisa masuk ke otak dengan mudahnya. Nah, itu karena kita menggunakan teknik
otak kiri dan otak kanan dikembangkan secara bersama-sama. Nah, coloring adalah salah satunya, tapi di sini adalah kenapa bisa tidak terkejar. Oke, buat para parents dan anak-anak yang mendengarkan ini, ketika kalian ingin membuat catatan untuk diri kamu sendiri, itu ada baiknya dilakukan di saat luar sekolah. Jadi kamu membuat catatan terpisah dulu, yang gampang, simple, linear notes. Jadi catatan yang simple sekali. Dari situ kamu di rumah baru membuat catatan terpisah, membuat teknik ini yang saya ajarkan di seminar saya. Oke? Nah, teknik coloring dan lain-lainnya, image segala macam itu kamu gunakan saat di luar sekolah, saat waktu kamu kosong. Simple kok, 15 menit sampai 30 menit. Jadi jangan di saat guru menerangkan atau saat kamu diajarkan, itu pasti nggak terkejar. Dari Albert, mengapa kakak jadi motivator? Apakah menjadi motivator ada tantangan yang cukup sulit dan bagaimana langkah pertama menjadi motivator? Oke Albert, pertama saya tidak ingin jadi motivator gitu loh. Kenapa? Di sini saya ingin mengajarkan dan cerita saya saja. Itulah impian saya, kenapa saya sekarang membangun Live Smart Indonesia. Pribadi saya sendiri, dari dulu ketika saya bisa membantu orang dan mengajarkan orang, disitulah saya bisa menambah skill saya sendiri. Contoh, ketika saya belajar matematika, rumus yang gampang. Nah, ketika saya bisa mengajarkan teman saya atau teman-teman sekitar saya, di situ saya bisa mengingat rumusnya lebih mudah. Nah, kenapa saya ingin menjadi motivator? Bukan motivatornya, tapi ketika saya bisa berbagi ilmu yang saya bagi, saya bisa lebih memasterkan ilmu tersebut. Itulah kenapa saya ingin tetap membantu orang-orang sekitar saya. Nah, di sini bagaimana langkah pertama menjadi motivator? Menjadi motivator itu harus balik ke pribadi kamu masing-masing. Apakah kamu punya kepribadian untuk membantu orang ataupun share pengalaman cerita kamu? Karena personal orang kan beda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang tidak. Ada yang cuma di balik layar mengerjakan hal-hal dalam bentuk tulisan. Ada juga mereka yang mengajarkan dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi Albert, balik dari diri kamu sendiri ya.